beberapa malah mungkin orang tuanya bilang jadi pegawai negeri, tapi ada yang bilang jadi pegawai swasta. Tapi kemudian ada yang bilang jadi pengusaha aja, tapi kan nggak semua orang punya modal untuk jadi pengusaha. Nah, bagaimana buat orang-orang yang mungkin nggak punya modal besar, nggak punya keahlian, apakah mereka bisa juga jadi pengusaha? Nanti kita lihat di sini. Jadi dulu itu saya saya tuh kerja kantoran hanya dari tahun 95 sampai tahun 2002. Jadi tahun 95 itu di akhir-akhir masa kuliah saya mulai bekerja di sebuah majalah karena memang sejak umur 19 di semester ketiga itu saya mulai cari uang sendiri karena orang tua saya sudah tidak bisa membiayai kuliah. Jadi saya kerja serabutan dari jadi asisten peneliti, jualan baju beli Tanah Abang sampai jadi Avon Lady, terus waktu itu ada parfum namanya Identik. Jadi saya udah ngerasain cari uang tuh dari umur 19. Nah, ketika tahun 95, umur saya 21, saya mulai kerja di majalah. Lalu 97 saya lulus, saya kerja di sebuah perusahaan kayak production house gitu. Sesudah melahirkan, tapi waktu itu gajinya sangat kecil sekali ya. Itu tahun 98 dan gaji saya masih cuma 1,7 gitu. Padahal saat itu anak saya sudah 2. Jadi saya termasuk produktif, saya menikah tahun 98, 99 langsung punya anak, kesundulan tahun 2000 punya anak lagi. Nah, berkahnya di situ. Tahun 2000 ketika saya punya anak kedua, saat cuti melahirkan, saya ditawari bekerja di majalah. Akhirnya sesuai dengan degree saya, di mana saya lulus sebagai sarjana komunikasi. Akhirnya saya di tahun 2000 saya sempat merasakan punya gaji 2, satu gaji yang cuti, satu gaji di majalah. Sampai akhirnya saya memilih kerja di majalah. Nah, sebenarnya kerja di majalah saya senang karena sesuai dengan bidang studi saya, sesuai dengan passion saya. Cuman masalahnya adalah ada deadline. Ada deadline yang kadang-kadang kalau sebulan sekali kita suka nggak tidur. Plus sebenarnya tuh saya punya cita-cita keliling dunia waktu kecil. Nah, saat umur saya 26 tahun, saya mulai mikir nih. Dulu kan saya berpikir, oh nanti kalau saya udah kerja, saya akan keliling dunia. Tapi ini saya udah kerja, belum bisa juga keliling dunia gitu. Karena anak udah 2, saya mulai ngitung-ngitung tuh. Saya mulai ngitung kapan ya saya bisa jalan-jalan. Saya mulai ngitung kapan saya bisa nabung. Tapi ternyata dengan kerja 9 to 5 ini, jangankan bisa nabung gitu. Untuk kecukupan saya sehari-hari aja nggak cukup karena saat itu 98 itu kan krisis moneter besar di mana suami saya 2 bulan setelah kita menikah itu malah dirumahkan karena beliau adalah seorang copywriter terkenal. Nah, biasanya dalam advertising itu kan industri tersier ya, industri penunjang, industri primer. Ketika dihantam krisis, pasti industri yang tersier gitu yang buyar duluan tuh. Jadi dia dirumahkan. Jadi memang sejak menikah saya kemudian menjadi satu-satunya pencari nafkah. Nah, alhamdulillah di tahun 2002 saya ditemukan jalan untuk menuju mimpi saya. Jadi cita-cita saya tuh selain keliling dunia, pengen jadi penulis film. Jadi di tahun 2002 saya ketemu seorang aktor, saya wawancara dia, terus ada seorang penulis skenario, ada di saat saya mewawancara dia, lalu si penulis ini nawarin saya, mau nggak saya jadi asistennya untuk nulis. Long story short, akhirnya di tahun 2002 itu saya bertemu dengan Pak Rampun Jabi, dan kemudian ditawarkan menulis sinetron di Multivision. Dulu tuh tahun 2000 Multivision masih nomor 1 di Indonesia. Akhirnya karena kontrak eksklusif yang ditawarkan itu memberikan DP 30% yang saat itu bisa saya pakai untuk hidup 6 bulan, akhirnya saya pikir oke, saya menjadi penulis skenario lah. Nah, profesi itu saya jalankan sampai tahun 2017, di mana ketika 2017 saya bertemu dengan Yusana, saya menemukan bahwa wah, ternyata Yusana ini punya kemungkinan memberikan income yang nantinya bisa sebesar income saya di nulis skenario tanpa hal-hal yang nggak saya suka di nulis skenario. Jadi hal yang nggak saya suka di nulis skenario itu apa? Saya nggak bisa tidur tenang. Handphone saya 24 jam nyala. Terus saya mungkin cuma tidur 3-4 jam semalam karena dengan nulis skenario stripping itu
saya masih harus ke lokasi syuting atau saya harus standby kalau ada revisi segala macam. Uangnya itu sangat menggiurkan. Jadi saya nggak bisa sebut angkanya berapa, tapi kira-kira dengan nulis sinetron setengah tahun, saya bisa beli saat itu tahun 2004 saya bisa beli Avanza Cash. Dengan nabung 3 tahun saya bisa beli apartemen di tahun 2007 seharga 1 miliar. Kira-kira kayak gitu, menggiurkan sekali memang. Cuman downside-nya adalah saya nggak pernah saya saat itu punya uang, tapi ternyata cita-cita saya jalan-jalan juga tidak terpenuhi karena saya tidak punya kemewahan untuk jalan-jalan. Jadi malah pernah ada sekitar 2 tahun saya nggak pernah keluar Jakarta karena saya harus selalu standby. Nah, 2017 saya ketemu Yusana, saya memutuskan saya di Yusana full time. Kenapa? Kita akan lihat berikut ini. Nah, di Yusana itu ada beberapa hal ya yang ditawarkan ya. Ada di sini kalau kita lihat ada 4 nih, ada produk-produk. Saya memang mengenali sana dengan alasan kesehatan karena ibu saya dari akhir 2016 sampai pertengahan 2017 itu kena 3 kali light stroke. Tapi beliau baru saya kasih Yusana saat stroke yang ketiga. Terus ketika ibu saya mulai mengalami perbaikan, saya ketemu dengan health coach di Yusana namanya Coach Nathan. Dia bertanya, kalau ibu kamu punya perkembangan yang bagus, apakah kamu nggak mau melirik bisnisnya? Karena kan dengan kamu sharing, kamu bisa menolong orang-orang lain yang sakit. Saat itu yang ada di kepala saya adalah, saya kan penulis, biasanya cuman berhadapan dengan komputer. Bisa nggak ya saya keluar untuk sharing? Akhirnya saya cuma bilang, enggak, makasih, kayaknya saya nggak bisa. Gitu. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain, mata saya dibukakan, dan akhirnya nggak lama ya, Maret 2018 saya memutuskan saya full time di Yusana. Full time artinya saya tidak terima kerjaan lain. Jadi sebelumnya saya masih nulis, saya masih menerjemahkan, saya masih menjadi interpreter kayak gitu. Sekarang saya bisa bilang dari Maret 2018 sampai sekarang saya hanya mengerjakan Yusana saja. Nah, ini realita yang tadi udah saya sebutkan nih. Kalau saya hitung-hitung, kita tuh sekolah hampir 15 tahun ya, dari SD, SMP, SMA, kuliah. Lalu kemarin saya sempat jadi saya lagi butuh asisten karena memang saya buka lowongan gitu. Kemarin saya ada yang melamar saya dari Malang, dia baru mau lulus kuliah. Jadi ketika saya tanya gaji terakhirnya dia itu 1,8 hanya. Kebayang nggak ya? Saya kalau ngitung UMR-nya Jakarta 4 juta, berarti orang itu dibayar sejam 19.000. Ini udah pernah saya hitung, 19.000. Saya sendiri punya anak 2 yang saat ini sedang kuliah. Rasanya saya nggak rela dengan semua pengeluaran yang saya keluarkan untuk menjadikan mereka sarjana, kalau nanti mereka kerja dengan bayaran 19.000 per jam. Di mana mereka harus mungkin meluangkan waktu 3 jam di jalan untuk ke kantor. Nah, ini yang saya nggak mau nih, gajinya di bawah UMR, bergadang untuk mencari uang. Terus kerja keras, tapi dalam satu kantor itu kan direkturnya cuma satu ya. Kita bicara soal bisnis tradisional. Dalam satu kantor direkturnya cuma satu. Kita semua kerja, tapi yang kaya mungkin cuma dia. Atau misalkan posisi-posisi itu udah ada tempat-tempatnya. Kalau saya karyawan, saya nggak bisa jadi manajer kalau saat itu manajernya udah ada. Jadi udah kompetisinya tuh jenjang karirnya susah. Terus juga kita membangun sesuatu untuk orang lain. Jadi biasanya yang punya target tuh direkturnya, manajernya. Kita yang kerja untuk memenuhi target mereka. Jadi sebenarnya kita itu sedang membangun mimpinya mereka, bukan mimpi kita sendiri. Terus, nah ini juga nih yang membuat saya akhirnya tahun 2002 memutuskan, oke, saya berhenti bekerja dan jadi penulis skenario. Karena apa? Saya menyadari bahwa dengan kenaikan gaji yang di bawah 10% setiap tahun, padahal inflasi selalu di atas 10%, artinya secara real kita nggak pernah naik gaji, malah turun gajinya. Jadi sekarang dalam situasi krisis, saya punya beberapa teman yang owner, mereka bilang,
kita rata-rata nggak bisa naikin gaji lebih dari 7% dalam setahun sekarang. Guess what? Inflasi hampir 14% sekarang. Artinya gaji kita nggak naik, malah turun. Terus, nah ini, saya juga ngerasain menjalani hidup dari gaji ke gaji. Tanggal 20, udah ngos-ngosan. Saya inget banget, di tahun 2000 itu, tanggal-tanggal 25 itu saya dan teman-teman saya di majalah tuh suka tanya-tanyaan, uang lu tinggal berapa di ATM, uang lu tinggal berapa. Kita sampai harus mentransfer uang kita ke satu orang supaya bisa ambil uang, udah gitu kita makan rame-rame tuh, harus hidup dalam 5 hari sebelum gajian. Kayak gitu. Nggak ada kebebasan waktu. Bener. Kalau kita kerja kantoran, kita mau jalan-jalan, satu, kita cuma punya cuti 12 hari dalam setahun. Kedua, belum tentu punya uang. Saat saya jadi penulis skenario, saya punya uang, tapi saya nggak punya waktu untuk jalan-jalan. Jadi intinya realitanya tuh ini, kalau di dalam film Rise of Entrepreneur, itu film dokumenter bagus banget tentang keadaan ekonomi sekarang. Mungkin teman-teman STI nanti bisa minta mentornya filmnya di mana, atau teman-teman yang bukan STI nanti bisa minta sama yang mengundang, saya mau nonton dong film Rise of Entrepreneur. Itu film dokumenter yang dibuat oleh Eric Worre. Di situ dia membuka mata saya dengan melontarkan suatu apa ya namanya ya, pokoknya dia bilang kita tuh jangan sampai hidup dengan kutukan 40-40. Maksudnya apa sih kutukan 40-40? Bahwa setelah sekolah bertahun-tahun, kalian harus kerja 40 jam seminggu sampai 40 tahun baru bisa pensiun, tapi dengan tabungan yang mungkin cukup pas-pasan atau mungkin nggak cukup. Kayak gitu. Kebayang nggak? Lulus kuliah umur 23, harus kerja 40 tahun, umur 60, pensiun tapi dengan tabungan pas-pasan atau mungkin nggak ada tabungan. Nah, saya sih nggak mau nanti terjebak di kutukan 40-40 itu. Nah, ini juga realitas lain nih yang jadi concern saya karena anak-anak saya ada umurnya sudah 20 dan akan lulus kuliah. Di masa sekarang sudah banyak pekerjaan yang otomisasi. Jadi kayak ini beberapa gudang itu udah nggak pakai pekerja, digantiin sama mobil-mobil ini yang di kanan yang ngambil. Udah gitu, sekarang dengan teknologi, call center juga mungkin udah banyak yang nggak kepake karena orang tinggal login ke website, belanja sendiri. Udah nggak telepon-teleponan lagi kayak gitu. Jadi diperkirakan ada sekitar 90.000 pekerjaan yang dalam 10 tahun ke depan akan hilang karena semuanya digantikan mesin atau online. Nah, ini dia. Analisis keuangan akan digantikan sama software. Teller nggak ada lagi, nggak perlu karena semuanya online. Karyawan asuransi, pekerja konstruksi, guru. Sekarang udah banyak aplikasi-aplikasi. Jadi mungkin suatu saat guru nggak dibutuhkan karena orang tinggal login ke apps yang ada, tinggal download ke apps yang udah ada pelajaran-pelajarannya. Personal trainer, sekarang udah banyak video-video, udah banyak online training. Supir taksi, udah ada mobil yang tanpa supir sekarang. Kayak gitu ya. Jadi, nah ini kita akan bicara lagi. Nah, cash flow, beberapa slide ke depan kita akan bicara soal cash flow quadrant, di mana ini saya baca tahun 2000 bukunya. Jadi ada seorang penulis namanya Robert Kiyosaki, buku yang pertama udah buka mata saya sekali, Rich Dad Poor Dad. Gimana orang-orang yang ngerasa pinter, tapi sebenarnya poor, karena cara kerjanya tidak se-smart. Jadi di situ saya mengenal istilah bukan work hard, tapi work smart. Nah, di bukunya yang kedua, Cash Flow Quadrant, Robert Kiyosaki juga membuka mata saya dengan belajar 4 kuadran ini. Saya sadar waktu saya menjadi pekerja, saya ada di kuadran kiri. Jadi nanti di slide terakhir kita akan lihat, ini ada kuadran kiri dan kanan. Kiri adalah kuadran di mana kita bekerja dan dibayar. Kita harus menukarkan waktu yang kita luangkan untuk dibayar. Sementara kanan itu adalah orang-orang yang
kalau dia tidak mempunyai sistem yang menghasilkan uang buat mereka, mereka mempunyai modal yang menghasilkan uang buat mereka. Nah, semua orang pada akhirnya akan pengen keluar dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Kenapa? Kenyataannya adalah jumlah orang-orang yang di kuadran kanan itu 95%. Tapi jumlah kekayaan itu ada di jumlah kekayaan ada 95% ada di kuadran kanan. Jadi yang kiri 95% pekerja, yang kanan 95% uangnya di situ. Jadi yang 95% ini sebenarnya cuma punya uang 5% dari seluruh total uang yang muter-muter di dunia. Nah, kuadran kiri yang atas itu yang paling menderita. Dia otomatis harus meluangkan 40 jam dalam seminggu untuk dapat gaji yang udah pasti segitu, gak bakalan naik. Kecuali mereka meluangkan waktu lebih dengan lembur. Kayak gitu. Nah, saya kira ketika saya menjadi penulis skenario, saya menjadi lebih bebas. Memang saya bisa mengatur, saya nulis skenarionya berapa judul untuk mempunyai penghasilan berapa. Tapi pada kenyataannya saya juga harus menukarkan waktu saya. Contohnya gini, misalkan satu skenario saya dibayar satu judul itu saya dapat bayaran 10. Kalau saya mau punya penghasilan 50, berarti saya harus menulis 5 judul skenario. Artinya saya meluangkan waktu 5 kali lipat. Jadi tetap aja walaupun saya punya kebebasan memilih saya mau ngerjain berapa dan punya penghasilan berapa, saya harus menukar itu dengan waktu saya. Jadi ini masih yang di kiri. Nah, yang di kanan, ini kuadran kanan itu terbagi dua, atas dan bawah. Yang di atas, itu adalah orang-orang yang mempunyai sistem yang membantu mereka menghasilkan uang. Jadi di sini adalah businessman misalkan. Satu direktur, punya beberapa manajer, punya sekian karyawan, mereka semua bekerja untuk achieve goal-nya dia. Kayak gitu. Jadi kalau di kiri itu satu orang sendirian bekerja untuk income-nya, yang di kanan itu satu orang punya tim yang nanti akan menghasilkan income buat dia. Nah, yang di kanan bawah lebih enak lagi. Dia tinggal taruh uang, invest, dia nggak ngapa-ngapain, uangnya menghasilkan. Tapi seperti yang saya bilang tadi, untuk pindah ke kanan, orang tuh harus punya income, harus punya kapital untuk menjadi di atas menjadi bisnismen, kalau mau jadi direktur kan harus punya uang. Di bawah jadi investor juga harus punya uang. Sementara nggak semua orang punya uang. Atau nggak semua orang punya skill untuk jadi bisnismen seperti yang di atas. Nah, ini yang biasanya orang-orang tuh kayak, iya, gue sekarang lagi kerja, mau nabung buat buka usaha. Tapi pas sisanya mau usaha apa, belum kebayang. Tabungannya udah ada berapa, baru sekian. Saya kasih gambaran, saya pernah ketemu orang yang punya warung ketoprak di belakang Mega Kuningan, cuman warung ketoprak ya, modal awalnya dia itu sampai 60 juta. Kenapa 60 juta? Karena dia harus sewa warungnya untuk setahun 40 juta. Lalu dia modal 10 juta untuk bikin bangku, meja, display, pasang lampu, segala macam. Lalu 10 jutanya dia spare untuk gaji 2 orang karyawan, sama cash flow sehari-hari, beli makanan. Masih ada ruginya kalau makanannya kebuang. Atau kayak sekarang social distancing, warungnya tutup sama sekali. Jadi semuanya ini punya resiko, dan resikonya ditanggung sendiri. Jadi ini adalah beberapa usaha yang sekarang ini paling banyak itu orang kayak startup atau properti, karena setiap orang pasti punya rumah sama investasi. Tapi untuk bisa memulai usaha ini nggak semua orang punya capital kan. Nah, padahal ada kemungkinan lain nih, ada kemungkinan lain di mana kita bisa punya penghasilan besar tanpa modal yang besar. Gimana? Dengan mempunyai penghasilan yang residual. Residual itu apa sih? Orang-orang yang ada di kuadran kiri ini sekali bekerja dibayar sekali. Bulan Januari kerja, bulan Januari dapat gaji. Beberapa teman-teman saya yang bulan Maret ini mereka sudah bilang bahwa gaji mereka dibayar kurang dari seharusnya karena dipotong ongkos dan uang makan. Bulan April mereka masih negosiasi, apakah mereka akan dibayar setengah atau gimana. Kayak gitu ya. Artinya
ini saya di sini saya nulis skenario, saya dapat bayaran, saya nggak nulis, saya nggak dapat bayaran. Nah, yang dimaksud dengan residual income adalah penghasilan yang dihasilkan saat kita bekerja di tahun-tahun sebelumnya, dan di akhir nanti kita walaupun sudah tidak bekerja bisa tetap menikmati hasilnya. Itu namanya residual. Residu kan, sisa-sisa. Kayak gitu. Nah ini, tadi saya udah bicara soal business owner. Oh, modalnya gede, mungkin nggak semua orang bisa. Bisnis residual, menarik ya. Apa aja sih yang bisa menghasilkan bisnis residual? Sebenarnya beberapa orang di beberapa profesi punya privilege untuk dapat penghasilan residual ini. Mereka biasanya artis. Jadi saya baru baca buku judulnya Royalty Income. Sebenarnya idenya dari sini. Jadi artis-artis itu mereka ngerekam piringan hitam sekali kontrak, tapi kemudian dapat royalti. Jadi ketika rekaman mereka dibayar, tapi nanti dari penjualan dibayar. Sama seperti penulis buku. Jadi saya udah nerbitin buku satu kan. Ketika dikontrak untuk menulis buku, saya dapat bayaran. Plus, saya juga dapat royalti dari setiap buku yang terjual. Nah, itu namanya residual income. Hanya profesi tertentu yang punya kemewahan dibayar secara terus-menerus. Kayak Hilman, dia nulis lupus sudah 20 tahun lalu, tapi selama buku lupus masih dijual, dia tetap dapat bayaran setiap bulan. Sama seperti buku yang saya pernah tulis, saya tulis buku itu tahun 2012. Sampai sekarang tiap bulan saya dapat laporan royalti saya. Nah, salah satu yang memberikan residual income itu adalah bisnis network marketing. Nah, ini adalah seorang penulis buku terkenal namanya Paul Zahn-Pilzer. Dia bilang, dengan direct selling, kepusingan yang dimiliki oleh seorang pemilik bisnis tradisional itu sebenarnya dihilangkan. Kenapa begitu? Nah, ini dia. Yang saya rasakan, saya bisa bangga dengan bilang saya punya bisnis di sana. Tapi saya nggak harus pusing kayak pemilik bisnis tradisional. Kenapa? Saya nggak harus mikirin bayar sewa kantor. Karena semua kantor yang bayar sewanya di sana. Saya nggak harus mikirin punya karyawan. Gitu. Jadi saya dulu pernah punya perusahaan production house, punya karyawan, susahnya kalau ada yang suka bolos atau apa, atau di video klip aja. Saya pernah mengerjakan video klipnya label rekaman Naga Suara. Jadi Syahrini, Olga, Raffi Ahmad itu saya pernah bikin video klipnya. Jadi resikonya tuh gede banget. Emang untungnya tuh sampai 50% ya. Jadi saya terakhir ngerjain videonya Olga itu dibayar 60 juta, padahal modalnya cuma 32 juta. Tapi resikonya gede. Gedenya gimana? Kalau ternyata hasil akhirnya tidak diterima klien, mereka nggak akan bayar. Padahal saya harus tetap bayar kru saya. Dan saya malah bayar alat-alat dan syuting kan jauh sebelum saya dapat bayaran kayak gitu. Nah, di network marketing tuh enggak. Kenapa? Karena ketika kita mempunyai bisnis di network marketing, produksi itu kita hanya di bagian di end line, bukan di front line. Kita ada di end line tinggal jualan. Kita nggak mikirin risknya, kita nggak mikirin produksinya, kita nggak mikirin distribusinya, kita nggak mikirin administrasinya, kita nggak mikirin gudang, kita nggak mikirin bayar kantor, kita nggak mikirin bayar karyawan. Hari ini libur ya, hari ini libur. Saya tadi ada masalah dengan link yang tidak bisa saya buka. Saya masih bisa WA salah satu staff bukan staff sih, dia adalah direktur CS-nya Yusana. Saya bisa, Ibu tolong saya gini. Maaf ya Bu, mengganggu hari libur. Nggak apa-apa Bu Mia, dia bilang gitu. Dia kasih saya link. Kalaupun saya bos dan saya punya karyawan, belum tentu karyawan saya di hari libur nyalain HP dan mau bales WA saya. Tapi di sini ada orang-orang yang mendedikasikan waktunya untuk itu. Dan ini yang tadi Paul bilang, network marketing itu bikin pusing-pusingnya orang bisnis tradisional tuh hilang. Saya nggak perlu mikirin modal untuk bikin produksi. Saya nggak perlu mikirin kalau produknya gagal saya rugi.
karena semua produk yang dikasih ke saya udah pasti yang bagus, kayak gitu. Lebih simple. Tapi bagaimana sih kerjanya? Pasti orang-orang bilang, iya tapi kan nggak semua orang Mbak bisa kerja di network marketing. Saya pemalu, gimana saya mau jualan? Sekarang saya tanya, pernah nggak teman-teman suka bakso, terus bilang sama teman yang lain, bakso di pengkolan itu enak loh. Atau tadi saya lihat dari 20 ini sekitar 50% atau malah 60%-nya perempuan. Pernah bilang nggak, aku nyobain lipstick ini enak deh, nempel banget tapi nggak bikin kering. Kita sering kan merekomendasikan apa yang kita pakai dan kita suka. Nah, sebenarnya itu yang dilakukan di network marketing. Kenapa saya akhirnya memutuskan, oke, saya jalani bisnisnya karena saya percaya produknya, di mana produknya sudah terbukti membuat ibu saya, membantu pemulihan ibu saya dari stroke. Sampai sekarang ibu saya umur 69, masih sehat, masih bisa jalan 11 kilo sehari. Nggak setiap hari jalan 11 kilo ya, tapi akhir tahun kita ke Singapura dan kalau saya lihat Samsung Health saya rata-rata kita jalan tuh sehari tuh 11-13 kilo dan ibu saya 5 hari sehat-sehat aja jalan terus. Kayak gitu. Nah, di Usana itu gampang banget sharingnya karena ketika Anda memakai produknya dan percaya, Anda akan share sepenuh hati. Apalagi di masa kayak gini nih, banyak teman-teman yang bilang, "Nih, gila gue pusing nih, lu beli vitamin apa?" Saya jujur saya bilang, saya pakai Sel Essential sama Provavanol dari sana. Merek dari mana ya? Dari Amrik. Gue beli di mana, Mi? Nggak dijual bebas, tapi kalau mau beli bisa beli di gue. Kok nggak dijual bebas? Kenapa? Saya bisa ceritain bahwa dengan direct selling, mereka tidak membuang uang untuk membayar rantai produksi yang kadang-kadang membuat barang harganya jadi 3 kali lipat lebih mahal. Oh, yaudah deh, gue beli deh. Teman-teman, saya mau share sesuatu yang, ini nggak gibah ya, tapi memang saya kaget banget. Ketika orang-orang pada bingung work from home, pusing, itu tanpa disangka-sangka malah komisi saya 3 minggu terakhir work from home itu 2 kali lipat dari sebelumnya. Karena apa? Karena memang permintaannya menjadi banyak. Kita bukan mendoakan situasi ini kayak gini terus, enggak. Justru hikmahnya adalah dengan situasi ini orang jadi sadar tentang kesehatan. Orang jadi sadar bahwa iya ya, saya harus beli vitamin dan vitamin yang saya beli harus yang bagus. Ketika orang-orang berpikir kayak gitu, kita bisa bilang secara jujur bahwa vitamin yang saya konsumsi bagus loh. Kalau teman-teman di sini masih bingung, apa sih yang saya bicarakan, konsumsi apa? Mungkin teman-teman bisa tanya ke teman-teman yang mengundang ke sini untuk kapan lagi ada healthy talk show. Saya mau dong datang karena di healthy talk show itu kita bicara khusus tentang kesehatan. Nah, ini yang tadi saya bilang, kenapa sih marketing dari mulut ke mulut itu bekerja banget? Karena memang pada kenyataannya 74 orang itu membeli berdasarkan rekomendasi. Sekarang kan produk yang dipasarkan banyak banget. Nature-nya ibu-ibu, saya kan ibu-ibu ya, kalau saya mau beli apa-apa, pasti saya akan tanya orang yang udah pernah pakai produk itu. Nah, untungnya kerja di Usana, kita nggak perlu nambah-nambahin, kita nggak perlu ngurang-ngurangin, karena produknya udah bagus. Nah ini, bukan 74, malah 92 consumer itu percaya sama rekomendasi dari temennya. Terus milenial juga, mereka sekarang kan udah jarang jalan-jalan ke toko, semuanya online. Anak-anak saya, kalau lagi belanja online, pasti lihatnya yang reviewnya banyak. Review itu kan berarti word of mouth juga kan? Review itu kan berarti rekomendasi kan? Nah, ini juga 72% bilang baca review itu meningkatkan kepercayaan mereka ke bisnis. Iya, anak-anak saya juaranya belanja online dan kalau mereka belanja pasti mereka bilang, "Mama, cari shop yang bintangnya banyak dan reviewnya banyak." Kayak gitu. Jadi sebenarnya habit orang itu sendiri udah menunjukkan bahwa mereka itu hanya akan membeli barang-barang yang satu either udah direkomendasikan oleh temannya atau sudah direview dan reviewnya bagus. Nah, ini adalah masa depannya. Ini juga yang membuktikan bahwa network marketing adalah bisnis yang recession proof, yang dalam keadaan resesi pun tidak akan jatuh.
3 hari lalu saya ikut training seminar network marketing GoPro. Salah satu pembicaranya Brandon Fraser bilang, surprisingly 3 minggu terakhir grafik network marketing justru naik ke atas, nggak turun. Jadi distribusi uang di network marketing itu malah naik sampai 600% di network marketing. Karena apa? Orang kan mulai nggak keluar rumah untuk belanja, cari-cari online. Cari-cari online mungkin habis minta temennya. Dan akhirnya oke, mungkin untuk kemudahan tertentu mereka kemudian dari tadi cuma pengen beli, jadi member kayak gitu. Nah ini yang juga mungkin bisa jadi pemikiran teman-teman bahwa di saat situasi yang nggak pasti kayak gini, kita harus mulai cari pegangan bisnis lain yang nggak akan terganggu atau terpengaruh dengan situasi ini. Bisa dilakukan di handphone, bisa dilakukan di laptop. Intinya adalah work from home itu nggak menjadikan hambatan buat orang-orang yang bekerja di network marketing untuk tetap bekerja dan mendapatkan income. Dan nggak mengurangi income, malah mungkin meningkatkan income. Nah, tapi kalau memang mau bergabung di network marketing, apa nih yang harus diperhatikan? Poin-poin ini bisa jadi catatan buat teman-teman. 1, produknya harus unik dan habis dipakai. Jadi, saya pernah 3 tahun lalu ditawarin temen, nih ikut MLM ini deh. Temen gue 5 bulan langsung punya mobil. Wah, saya kalau yang instan gitu malah nggak percaya. Produknya apa? Produknya absurd. Produknya itu website. Dimana kalau pakai website ini gini. Terus saya pikir, saya kan nggak punya usaha. Ngapain pakai website? Oh, justru website ini nanti jadi usaha lu. Absurd ya. Lalu ada lagi MLM lain yang lu nggak perlu pusing-pusing jualan nih. Cuman masukin orang segini, nanti lu dapet gini. Saya udah tahu kalau yang produknya nggak ada, pasti itu money game. Nah, carilah produknya yang real dan unik dan berkali-kali. Misalkan jangan network marketing yang produknya jam. Kenapa? Orang nggak beli jam tiap hari. Kayak gitu. Kalau lebih jauh dari ini, sudah ada penelitian sebenarnya. Network marketing itu yang paling jalan adalah yang di industri wellness. Kenapa? Semua orang pengen sehat. Plus, nutrisi itu kan diminum tiap hari. Nggak cuma setahun sekali doang. Jadi carilah yang orang memang akan repeat order. Yang kedua, tren yang berkembang. Wellness itu 5 tahun terakhir lagi booming di mana-mana. Semua orang jadi vegetarian, semua orang jadi vegan, semua orang jadi plant-based. Guess what? Produknya Yusana itu plant-based. Jadi kita nggak akan susah jualan ke orang-orang yang sekarang pengen sehat, pengen vegetarian, pengen plant-based. Terus, perusahaannya dipercaya. Yusana mungkin satu-satunya perusahaan suplemen yang ada di New York Stock Exchange, di mana harga sahamnya itu bersaing dengan Microsoft, dengan McD, dengan Coca-Cola yang udah ada 40 tahun. Kita baru 27 tahun, tapi harga saham kita tuh setara dengan mereka, bahkan lebih, karena Yusana pernah sahamnya dipecah 3 kali. Nggak mungkin perusahaan yang tidak dipercaya bisa masuk New York Stock Exchange, sahamnya bisa naik terus. Apakah ada peluang memanfaatkan sumber daya perusahaan? Ada banget. Seperti yang saya bilang tadi, saya nggak perlu sewa kantor, saya nggak perlu punya admin, saya bahkan seperti punya asisten pribadi, di mana hari libur, saya nggak bisa bayar, nggak bisa transfer, dibantuin untuk dikasih link untuk transfernya. Timingnya tepat nggak? Menurut saya saat ini sangat tepat, di mana setiap orang pengen sehat. Nah, ini yang tadi saya bilang, awareness di kesehatan lagi meningkat. Semua orang pengen sehat, yang tua juga pengen sehat. Terus orang-orang sekarang mulai pinter. Teman saya ada yang sebenarnya udah 3 tahun minum obat darah tinggi, dan dari tahun lalu saya nawarin Yusana, dia cuma bilang, enggak, gue udah ada obat dari dokter. Tapi lama-lama dia bilang, nih, gue bingung deh, kok gue minum amlodipin lama-lama dosisnya malah tambah naik ya. Ini mah gue bukannya sembuh malah makin gini. Ya saya bilang, obat itu cuma dipakai untuk penyembuhan jangka pendek. Kalau lebih dari 2 bulan lu tetap minum obat, lu harus lihat yang bikin lu sakit apa, dan itu yang diatasin. Terus ngatasinnya gimana nih? Pakai nutrisi. Gitu. Nah,
waktu itu dia masih bilang, ya udah kalau gue butuh vitamin, nutrisi, gue makan sayur dan buah aja, nggak usah pakai vitamin. Boleh, tapi lu tahu nggak harus makan buah dan sayurnya sebanyak apa? Nah, buat teman-teman yang pengen tahu harus makan buah dan sayurnya sebanyak apa, minta diundang ke Healthy Talk Show-nya Yusana. Nah, ini juga obesitas. Saya pernah baca penelitian 30% kematian itu disebabkan obesitas. Sebenarnya bukan obesitasnya yang menyebabkan kematiannya, tapi obesitas itu membuat orang punya penyakit lain. Misalnya, biasanya orang yang obesitas akan punya penyakit jantung. Biasanya orang yang obesitas akan punya penyakit fatty liver. Biasanya orang yang obesitas itu juga diabetes dan ginjal. Jadi ini yang bikin kenapa industri wellness 5 tahun terakhir itu booming, karena memang lifestyle membuat orang tidak sehat dan punya banyak penyakit. Antidotnya adalah kemudian orang menciptakan healthy lifestyle untuk mengatasi hal itu. Dan industri kita, Yusana, ada di healthy lifestyle. Nah, ini juga yang tadi kita udah ngomongin, kenapa network marketing? Kalau network marketing, bidangnya apa? Kesehatan. Kalau udah kesehatan, kenapa sih harus Yusana? Karena Yusana itu sudah berkali-kali menjadi pilihan majalah network marketing selama 16 tahun berturut-turut sebagai perusahaan network marketing yang tersehat dalam arti sistem kompensasi plan-nya nggak pernah dirubah-rubah. Ada banyak perusahaan MLM yang didirikan, ngasih bonus ABCD, orang-orang berbondong-bondong bergabung, nggak lama sistemnya diubah. Yusana 27 tahun nggak pernah berubah sistemnya. Karena kita memang transparan, integritas. Ini sekali lagi ini kita dapat penghargaan dari pihak ketiga, bukan Yusana yang bilang. Majalahnya ada, majalahnya legit, dan majalahnya jadi kiblat buat orang-orang yang di dunia network marketing. Nah, ini juga yang gimana sih cara gabungnya? Mudah sekali. Startupnya murah, sistemnya udah ada, kemungkinan income-nya udah ada orang-orang yang meraih income yang lumayan. Mudahnya lagi kita bekerja dengan tim. Seperti misalkan teman-teman yang mengundang temannya ke sini, mungkin belum bisa menjelaskan seperti ini. Kita punya sistem di mana orang-orang yang baru bergabung tetap bisa mengundang orang mengenali bisnis ini dengan mengundang tamunya ke sini. Jadi kadang-kadang orang bilang, tapi kan gue nggak bisa presentasi. Gue berapa lama ya dari join sampai bisa presentasi? Nggak perlu mikir kayak gitu di awal-awal. Ketika kalian belum bisa apa-apa, kalian punya sistem yang membantu perkembangan bisnis kalian. Nah, sekarang kalau udah gregetan nih, oke, kayaknya oke banget nih gabung di Usana. Caranya gimana sih? Caranya buka bisnis center di Usana. Gimana cara ngebukanya? Bisa tanya sama orang yang undangnya. Lalu share Usana. Share-nya nggak perlu dikurang-kurangin, nggak perlu dilebih-lebihin. Pakai produknya, rasakan manfaatnya, di-share. Atau kalau teman-teman belum punya pengalaman, di STI sudah banyak teman-teman yang punya pengalaman-pengalaman, dan story-story ini kita kumpulkan, kita dokumentasi. Jadi teman-teman bisa tanya, ada yang punya pengalaman dengan diabetes nggak? Ada yang punya pengalaman dengan pneumonia nggak? Ada yang punya pengalaman dari A, B, C? Kita punya banknya. Terus juga ini berhubungan dengan who do you know? Dengan siapa ya saya mau share Yusana? Siapa yang orang kira-kira butuh Yusana, butuh sehat dengan Yusana? Atau siapa orang-orang yang kira-kira bisa nih memakai Yusana untuk part-time income-nya dia, karena saya tahu dia gajinya kurang. Atau, oh, saya punya temen nih yang kayaknya udah pengen banget berhenti dari kerja karena sebel sama bosnya, atau karena gajinya kecil banget. Nah, yang paling penting adalah be teachable. Ketika teman-teman masuk di bisnis ini, teman-teman adalah istilahnya bayi yang baru lahir. Jangan menolak kalau mentornya, coachnya, upline-nya kayak anak bayi itu kayak titahin kalian. Jangan menolak ketika diajarin, ketika dikasih training, ketika diajak untuk melakukan A, B, C, D. Sama aja kayak anak kecil yang baru belajar jalan kan pasti digandeng dulu. Nah, jadi kebayang nggak apa yang akan terjadi ketika teman-teman mengambil langkah untuk bergabung dengan kita? Satu, kesehatannya improve. Saya sudah buktikan kesehatan ibu saya improve. Saya sekarang, kalau saya lihat foto, saya sekarang sama saya 2 tahun lalu, lebih muda sekarang. Kadang-kadang ketika, jadi lucu banget. Kejadiannya tahun lalu sih. Saya posting foto saya, terus
teman sutradara saya, dia DM saya, dia bilang, nih, lo operasi ya? Saya bilang, lu kira gue artis operasi? Jadi emang dulu tuh di Multivision ada masa-masa artis baru lagi booming, terus tiba-tiba 2 minggu cuti syuting. Tiba-tiba Pak Aram bilang, Mia, nanti si A dihilangin dulu ya selama 2 minggu. Itu artinya Pak Aram tuh lagi ngirim dia keluar untuk operasi. Jadi si sutradara ini ketika lihat foto saya bilang, nih lo operasi di mana? Dia bilang, gila lu pikir gue artis? Enggak, beneran. Muka lo lebih kencang banget. Kagak, gue cuman pakai vitamin sama skincare. Akhirnya sekarang si sutradara itu 2 kali beli sutradara itu jadi customer saya, tapi sekarang dia sudah menjadi member Yusana sebagai customer. Jadi sudah pasti bergabung dengan Yusana, kesehatan improve. Yang kedua, punya income. Saya nggak akan berani melepaskan karir saya di penulisan skenario kalau saya nggak ngelihat potensi income Yusana gimana. Kemarin saya ditanya sama salah seorang tim saya, Mbak Mia, jujur, Mbak Mia bisa berani full time di Yusana kenapa? Saya bilang bukan karena penghasilan saya sudah melebihi penghasilan saya dulu, bukan, tapi karena dari karir saya sebagai penulis skenario, saya sudah punya apartemen yang saya sewakan, yang sewanya udah bisa lumayan buat hidup. Nah, di awal-awal saya berani 100% di sana karena saya tahu saya punya penghasilan income. Tapi sekarang goal saya adalah saya pengen penghasilan saya di sana melebihi penghasilan saya sebagai penulis skenario tanpa pusing-pusing nggak tidur, tanpa pusing-pusing handphone nyala 24 jam. Sekarang handphone saya paling lama jam 11 saya matiin. Jam 7 baru saya nyalain. Itu tuh buat saya kemewahan. Karena saat saya kerja di Multivision, handphone saya nggak boleh mati 24 jam. Kebayang nggak stresnya tidur, nunggu telepon dering, dan ternyata saya baru tahu, kalau kita tidur dengan handphone nyala, artinya sel-sel kita nggak istirahat karena tetap terkena radiasi elektromagnetik. Jadi sekarang saya bahagia banget, saya punya hidup mewah di mana saya bisa tidur dengan handphone mati. Nggak cuma income doang. Yang kedua, bisa jadi bos diri sendiri. Di sini saya bilang target saya ini. Jadi unlike perusahaan MLM lain di mana ada target-target, di Yusana nggak ada target, nggak ada tutup poin. Karena memang tujuannya Yusana tidak ingin menjadikan Anda penjual, tapi Yusana ingin Anda sehat, lalu Anda cerita ke teman-teman, hey, keluarga saya sehat pakai ini, kalian mau nggak sehat juga? Kayak gitu. Nah, kan saya udah ngomong panjang lebar nih. Kira-kira teman-teman melihat teman-teman ada di mana? Siap untuk mulai atau tertarik sih tapi pengen informasi lain? Nah, di step manapun teman-teman berada, silakan hubungi orang-orang yang mengundang teman-teman ke sini karena mereka akan memberikan informasi lebih. Oke, Bunda Regina, saya sudah selesai. Saya kembalikan. Iya. Oke, ada chat banyak nih. Kenapa? Ada chat banyak. Iya, kok saya tadi pindahin dari laptop, kayaknya nggak kebaca ya. Ini ada nih. Mungkin saya bacain dulu yang saya bisa baca ya. Dari Mbak Putri Sirait ya. Ibu mau tanya, kalau screenshot testimoni yang suka di-share di WA, boleh aku posting juga kah? Boleh, jawabannya. Yang penting, Mbak, ada disclaimer-nya ya. Jadi, kita memang kayak misalnya Coach Mia, ibunya, saya, mungkin kita punya testimoni yang memang kita sehat dengan Yusana, tetapi lagi-lagi etika bisnisnya tidak boleh menyebutkan kata-kata menyembuhkan. Jadi kita harus memakai disclaimers. Nanti Mbak Putri saya sharing disclaimer-nya ya Mbak Putri. Jadi itu kalau Mbak Putri mau share boleh, tetapi jangan harus memakai disclaimer. Yes, ada lagi. Terima kasih for sharing Bu Mia. Ya, terima kasih. Fiskal sudah mendengarkan juga. Kira-kira Coach Mia ada lagi nggak ya di situ? Pertanyaan. Enggak, Mbak Putri bilang siap Bu, thanks. Iya, jadi buat teman-teman yang mau sharing jadi Yusana itu perusahaan yang sangat tinggi sekali integritasnya. Kita kalau mau sharing kesehatan harus ada disclaimer bahwa Yusana bukan obat. Karena penyerapan tubuh tiap orang beda-beda, yang
efeknya juga akan bisa beda-beda. Atau kalau kita lagi sharing soal bisnis, kita etiknya ketat sekali untuk tidak misalkan menggembar-gemborkan kekayaan kayak gitu, karena semua yang dihasilkan di sana itu sangat berhubungan dengan kerja masing-masing. Jadi saya pernah menolak orang yang mau jadi tim saya karena dia bilang gini, berapa sih nih modal kalau jadi asosiat di sana? Tergantung, kalau satu bisnis 5 juta, kalau 3 bisnis 10 juta. Oke, kalau gue invest 10 juta, berapa lama uang gue kembali? Saya bilang saya nggak bisa jawab. Ya kalau lo nggak bisa jawab, gue nggak mau invest. Oh nggak masalah, nggak apa-apa. Karena saya memang di sini mencari either orang yang pengen sehat atau orang yang memang mau bekerja, bukan cuma naruh duit terus duitnya jadi banyak gitu. Atau ada yang ketika udah dijelasin soal PPPS gini, oke, berarti gue butuh sekian puluh juta ya untuk achieve itu. Nanti akan kembali berapa lama? Saya nggak bisa jawab. Itu tergantung dari kerja kelas masing-masing kayak gitu. Yang saya tahu setelah saya belajar di Yusana dulu tuh, saya ingat banget ada training di network marketing manapun, nggak cuma di sana, ada rumus 135. Jadi satu itu adalah 1 tahun pertama di mana kita mungkin akan punya penghasilan kecil sekali. Kenapa? Karena 1 tahun itu masanya kita belajar. Nah, setelah itu tahun kedua, ketiga mulai ada lumayan. Tahun ketiga teman-teman akan mulai memanen hasil. Saya saat ini menuju tahun ketiga, tapi baru menuju tahun ketiga pun saya sudah bisa merasakan hasil. Penghasilan saya saat ini sama seperti kalau saya nulis skenario 1 judul 1 minggu. Lagi-lagi tapi itu minus handphone 24 jam, minus begadang. Jadi saya sudah mulai happy, tapi ini karena saya sudah ada di tahun ketiga. Ada tim yang baru bergabung tanya, Mbak, aku kira-kira 2 tahun dari sekarang kayak Mbak Mia nggak? Saya cuma bisa bilang, kamu akan mendedikasikan waktu kamu seperti saya mendedikasikan waktu ke Yusana nggak? Kalau iya, saya jamin iya. Kalau enggak, saya nggak jamin. Karena hasil saya seperti ini karena ABCD yang saya lakukan. Nah, kalau kamu mau melakukan ABCD yang saya lakukan ini, saya bisa jamin di tahun ketiga kamu akan kayak saya. Mungkin gitu, Bun. Bunda Regina juga pasti udah punya pengalaman lebih nih, karena saya baru tahun ketiga, Bu Regina udah di tahun ke-7. Gimana, Bun? Pengalaman Oh, iya. 2 tahun di sana jadi customer doang, sama setelah di Indonesia jalanin full time. Iya betul. Nah, memang nggak bisa dibandingkan ya antara di New Zealand sama di Indonesia. Di Indonesia itu karena mungkin sistemnya juga dari pemerintah agak berbeda. Kita di New Zealand itu semuanya dibayarin oleh pemerintah dari pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Kalau di Indonesia ini memang kan kita ada BPJS cuma terbatas. Jadi awareness dari orang untuk meningkatkan kesehatannya itu lebih tinggi daripada mungkin di New Zealand. Jadi orang dan juga mungkin karena kita makanannya banyak sekali yang berminyak dan santan dan gorengan dan sebagainya menyebabkan tingkat tingkat penyakit di Indonesia itu lebih tinggi. Jadi awareness-nya juga lebih tinggi, penyakitnya lebih tinggi. Nah, kita kebetulan berada di dalam bidang kesehatan ya, nutrisi. Yang mana nutrisi kita ini bukan nutrisi ecek-ecek dan terbukti dari buku Nutritional Guide mengatakan bahwa kita satu-satunya perusahaan yang mempunyai rating 5 bintang gold standard dengan berstandar platinum plus. Nah, ini dari pihak ketiga, bukan kita yang merating. Jadi, dengan seperti ini, berarti produknya sendiri berbicara. Waktu saya datang ke Indonesia, saya juga sangat surprise nih, Coach Mia, karena sebenarnya waktu datang ke sini saya sebenarnya nggak ngoyo-ngoyo untuk ngerjain bisnisnya, tapi waktu saya datang minggu pertama ternyata saya running gold director. Itu 4 minggu berturut-turut tanpa saya terlalu nggak ngegas banget di bisnisnya, saya akhirnya mendapatkan gold director. Nah, gold director itu adalah penghasilan minimum dari, kita punya 6 penghasilan di sana. Dari penghasilan nomor 2, minimumnya itu 13.800.000 atau sekitar 1.000 US dollar per minggu. Nah, ini kita dapatkan, kita capai 4 minggu berturut-turut dan kita mendapatkan peringkat gold director. Jadi, waktu itu tuh tanpa ngegas banget, ternyata karena orang mengkonsumsi produknya, ada orang juga yang sebelum di Indonesia dibuka, mereka sudah menggunakan produknya sehingga mereka sudah banyak mendapatkan manfaatnya.
Nah, kemudian setelah 5 tahun di sini, itu amazing banget. Kenapa? Karena saya itu sebenarnya, ketika saya melakukan presentasi atau memberikan sharing ke orang tentang produknya dan orang membeli, itu rata-rata 70% mereka datang kembali ke saya tanpa saya yang bertanya. Gitu. Jadi inilah yang saya lihat the power of products. Jadi produknya berbicara, kita cuma sharing, kita nggak melebih-lebihkan, kita tidak memberikan apalagi namanya apa ya, pesan yang muluk-muluk, seadanya aja yang kita berikan, tetapi begitu orang merasakan suplemennya, vitaminnya, mereka datang kembali ke kita. Nah, kalau dibilang penghasilan, Coach Mia, dulu saya memang begitu saya lihat bisnisnya, karena saya juga menggunakan produknya, jadi saya memang langsung join dengan 3 bisnis center yang paling terbesar, karena waktu itu bukan masalah bisnisnya sebenarnya, tapi masalahnya saya membutuhkan produknya. Dan produk di 3 bisnis center itu paling lengkap, dan saya pakai semua produknya. Tetapi kalau saya bilang hari ini adalah bisnis yang paling termurah dengan penghasilan potential income yang tak terhingga. Nah, sekarang kalau saya bilang, misalnya saya keluarkan dulu 10 juta ya, saat ini yang saya dapatkan bisa 6-7 kali lipat gitu dari apa yang saya keluarkan pertama kali. Tetapi lagi-lagi itu harus dilakukan ya, seperti tadi yang Coach Mia bilang, harus bisnisnya itu memang harus kita kerjakan. Begitu saya serius di bisnis, waktu itu saya kerjakan benar-benar setahun 2 tahun pertama, itu benar-benar saya kerjakan solid. Solid itu artinya apa? Artinya saya punya komitmen, saya cuma memberikan waktu saya 2 jam untuk part-time income saya di Usana. Jadi setelah saya pulang kerja, saya waktu itu punya bisnis, jadi bisnis saya masih running, dari saya waktu itu punya bisnis, punya anak kecil, tinggal di luar, yang nggak ada asistennya, jadi semua dikerjakan sendiri, plus kerja, dan bisnis, dan atur karyawan, dan lain-lain. Tetapi saya mendedikasikan 2 jam waktu saya setiap hari untuk sharing tentang Usana, untuk belajar tentang Usana. Jadi dalam waktu 2 tahun, memang saya banyak sharing, teman-teman yang memakai produk juga menjadi member karena bagus produknya, dan dari situlah bisnis saya bertumbuh sampai dengan hari ini, sampai dengan kita mempunyai tim STI. Tim ini adalah salah satu tim terbesar untuk Usana di Indonesia. Saya juga nggak pernah dulu bermimpi punya tim sebesar ini, tetapi disinilah the power of duplication, the power of leverage. Jadi kita bekerja sama dengan tim, kita tidak menggunakan kayak mungkin sasarannya kita tidak seperti karyawan bos ya. Semua di sini bekerja sama, semua di sini win-win solution, nggak ada yang merasa digunakan atau menggunakan, karena kita adalah independent bisnis yang bekerja bersama-sama. Jadi itu mungkin testimoni dari saya. And I love Usana. Kenapa? Saya di 5 tahun di Indonesia, knock-knock ya, knock-knock table, saya belum pernah punya dokter atau ke dokter atau ke rumah sakit. Kecuali mungkin saya pasang spiral kemarin, itu aja ke dokternya gitu. Jadi saya belum pernah, kalau bisa dibilang, flu ada, demam ada, tapi nggak pernah lama ya, flu dan batuk dan segalanya itu nggak pernah lama. Gitu. Jadi I trust the product, because of the product I do the business. Jadi kita harus cinta dulu produknya agar kalau kita sharingnya nggak main-main, kita sharingnya nggak bohong-bohong, kita nggak omdo, tetapi memang kita melakukan. So itu. Yes, seru. Ini ada 2 pertanyaan nih, private ke aku, tapi nggak. Jadi pertanyaan yang pertama, Mbak, katanya kan kalau ini mungkin orangnya udah pernah coaching sama William kali, dia bilang Coach William bilang kalau if you treat this as a hobby, it won't give you an income like a business gitu. Terus tapi dia bilang, tapi kan saya sekarang masih kerja, belum bisa full time di sana. Apakah itu artinya saya treat ini sebagai hobi? Enggak. Jadi gini, mengerjakan Usana walaupun treat sebagai bisnis itu nggak perlu full time. Bedanya apa sih ngerjain hobi?
ngerjain Yusana seperti hobi sama ngerjain Yusana seperti bisnis. Hobi itu dilakukan saat kita mau. Artinya apa? Oh, hari ini sharing Yusana, besok enggak. Sementara kalau bisnis itu adalah sesuatu yang dikerjakan setiap hari. Jadi nggak masalah cuman punya waktu sejam, tapi setiap hari 1 jam diluangkan buat Yusana. Teman-teman yang tahu ritmenya sendiri, kayak yang nanya saya kebetulan ini dia kerja 9 to 5, jadi saya tanya lagi, jadi tergantung kamu nih, kamu pertama adalah pertanyaannya adalah kamu mau dedikasikan waktu berapa lama untuk Yusana sehari? Oke, dia jawab 2 jam. Oke, 2 jam. Nah, pilih aja kamu mau spend 2 jam itu sebelum kerja atau sesudah kerja, atau misalkan sebelum kerja sejam, sesudah kerja sejam. Dulu saya punya teman juga di Yusana yang dia bilang ke saya, aku spend Yusana 3 jam Kak sehari. Jam 7 sampai jam 8 sebelum berangkat ke kantor, jam 12 sambil makan dia sharing Yusana 12 sampai 1, sama jam 8 sampai jam 9 malam. Kayak gitu. Jadi pertama teman-teman komit dulu, declare, saya akan luangkan waktu untuk Yusana 2 jam sehari. Lalu teman-teman cari tuh, di dalam 24 jam itu, mau di jam berapa. Kalau untuk orang-orang yang freelance atau banyak jadwal yang nggak tentu, nggak masalah. Di kalendernya dijebretin aja. Apakah mau ditaruh, kayak saya sekarang, saya dedikasikan waktu saya sampai jam 12 itu ke Yusana. Jadi saya nggak akan keluar, atau kalau dulu nggak akan mau bikin meeting di bawah jam 12. Nah, buat teman-teman yang mungkin memang jadwalnya udah nggak pasti, either Yusananya dulu ditemplokin di kalender dan tidak menerima jadwal apapun di luar itu, atau ya jadwal yang luar yang lebih penting ditaruh, lalu Yusananya diselip-selipin. Tapi intinya dikerjakan setiap hari sesuai komitmen. Itu namanya bisnis. Karena banyak juga kok yang ngerjain Yusana cuma sejam 2 jam sehari, tapi karena mereka ngerjainnya tiap hari, berhasil. Itu jawaban saya untuk Ika ya, yang nanya ini. Terus ini pertanyaan lagi ada, gimana caranya ngajakin Yusana untuk orang yang udah punya trauma MLM? Jadi dia udah ikut MLM tapi gagal terus sekarang nggak mau. Paling gampang sih saya akan tanya dia, bisa sharing nggak trauma MLM kamu itu apa? Karena saya juga termasuk orang yang punya trauma di MLM. Bisa cerita nggak? Misalkan susah banget dikejar-kejar tupo. Saya tahu nih ada tetangga sebelah yang setiap rank naik, tuponya naik. Jadi teman-teman bisa bilang, oh di sana nggak ada tupo. Aku nggak bisa kerja sendirian, soalnya kan aku gini-gini. Oh, di STI kita punya sistem di mana kamu nggak kerja sendirian. Gitu. Jadi nanti ditanya, balik dulu ke temennya, tanya, kamu trauma MLM-nya apa sih? Lalu jawaban temennya itu dikonsultasikan ke mentornya. Saya harus jawab apa? Kalau yang paling sering saya terima sih, males nih gue tupo-tupo melulu, tambah lama tambah tinggi tupunya. Kayak gitu. Kabar baiknya adalah nggak ada tupo di Yusana. Terus kalau gue nggak bisa jualan, di sana kita nggak jualan, kita sharing. Cara sharingnya gimana? Tenang. Ada training gimana cara sharing, dan sebelum bisa sharing, kenalin aja orangnya ke mentornya. Nanti mentornya yang sharing dan kamu belajar. Kayak gitu. Saya ada beberapa pertanyaan. Boleh, pertanyaannya apa? Kalau pertanyaannya beberapa, di-unmute aja kali Bun ya, biar cepet daripada ngechat. Boleh Mbak di-unmute, terus dikatakan boleh, pertanyaannya apa? Tadi jawabanku yang tadi, Bunda mau nambahin nggak? Yang soal bisnis, hobi, sama trauma MLM. Oh iya, trauma MLM. Oh iya, ini Mbak Puspa Kartika. Iya, saya mungkin tambahkan sedikit ya. Ya, semua orang mungkin, kalau saya lucu. Saya nggak pernah bergabung di MLM, tetapi waktu saya ditawarin di sana, saya bilang hal yang sama. Saya trauma MLM. Nah, trauma saya di mana? Trauma saya itu waktu saya melihat ayah saya terjun ke dalam satu MLM, di mana yang membuat saya trauma adalah setiap akhir bulan, mama dan papa saya berantem. Karena harus tutup poin, dan papa saya itu ternyata hanya ikut-ikutan aja, dia nggak ngerti, dia nggak pernah pergi training, dia cuman ikut-ikutan temennya aja, dan dia juga nggak tahu cara penggunaannya gimana, jadi barang numpuk. Dan mereka sering berantem.
gitu karena tupo. Jadi dengan melihat seperti itu, saya sudah menjadi trauma. Tetapi saya sebenarnya belum pernah melihat dan terjun langsung ke dalam apa yang namanya MLM. Jadi waktu itu saya thanks God buat upline saya. Dia secara konsisten terus mengundang saya non-stop selama 3 bulan. Itu hampir setiap hari dia nelponin saya, dan akhirnya karena waktu itu saya juga pergi ke presentasinya, mengikuti, menghargai undangan beliau, karena saya bisnis partner beliau di bisnis yang lain. Jadi waktu itu karena dasar itulah saya akhirnya mau untuk datang dan ikut presentasi Yusana, dan disinilah mata saya terbuka. Ternyata Yusana sangat-sangat berbeda dengan apa yang saya pikirkan tentang MLM tersebut. Karena saya merasa di Yusana nggak ada paksaan sama sekali. Ketika saya mengerjakan, saya dapat. Ketika saya nggak mengerjakan, ya udah nggak apa-apa. Dan visi misinya itu sangat berbeda dengan company lainnya, di mana visi misinya adalah menyehatkan diri kita dulu sendiri, kemudian kita bisa bantu orang lain. Ya, jadi itu mungkin yang saya tambahkan. Coach Mia. Ini ada pertanyaan ya. Oke, apa beda member dan bisnis unit? Itu satu. Kemudian, apa ada tutup poin? Kedua, apa boleh sharing produk di sosmed? Ketiga. Keempat, seberapa fleksibel pemesanan barang? Apa ada storage di sini atau cuma pemesanan 1 kali sebulan? Nah, Bunda Mia mau menjawabnya? Mungkin aku jawab yang apa beda member dan bisnis unit. Nah, biasanya orang jadi member itu dua. Dia pengen pakai produknya aja atau dia mau mengembangkan jaringannya, networknya. Nah, mungkin yang member ya member untuk dapat harga member, jadi customer. Bisnis unit adalah orang-orang yang memang ketika join membeli paket yang memungkinkan dia mempunyai bisnis yang aktif untuk dikembangkan. Kayak gitu. Kayak saya ketika saya join 3 bisnis unit. Sebenarnya saya join 3 bisnis itu bukan karena saya kepikiran bisnis, saya cuma mikir kok ini yang 3 bisnis harganya jauh lebih murah ya gitu. Jadi saya beli karena sebenarnya lebih karena diskon. Apa ada tutup poin? Sudah dijawab tadi tidak ada tutup poin. Apa boleh sharing produk di sosmed? Boleh, tapi ada etikanya. Jadi nanti buat teman-teman yang associate, mungkin dibaca buku etik atau cari di YouTube-nya Yusana Indonesia, training dari etik. Yang keempat, seberapa fleksibel pemesanan barang? Apa ada storage di sini atau cuma pemesanan sekali sebulan? Pemesanan sangat fleksibel, bisa setiap hari. Kita punya kantor di Menara Jam Sostek dan punya gudang di Cibuntu. Jadi bahkan dalam masa social distancing ini, di mana kantor tutup, itu saya order nggak pernah nggak nyampe, selalu sampai. Yes. Apa orang bisa mulai dengan prefer customer baru aktivasi? Bisa. Cuman mungkin nanti ada kelebihan kekurangannya kalau dia mulai dari customer, lalu dia kemudian mau berbisnis, karena untuk orang-orang yang pengen berbisnis nanti mungkin akan dijelaskan ada PPPS, di mana waktu PPPS itu dihitung dari saat orang itu menjadi member, apakah dia mau customer aja atau mau berbisnis. Nanti mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut ke upline-nya masing-masing atau ke teman yang mengundang. Gitu kali ya, Bun? Betul, iya. Jadi kalau di sini mungkin ini Ko Vincent taunya dari luar negeri ya, ada preferred customer. Kalau di Indonesia, khusus untuk pemerintah kita, tidak diberlakukan adanya preferred customer. Jadi preferred customer itu dan member, di Indonesia hanya ada member. Jadi ketika dia masuk menjadi member, dia ada pilihan hanya mau menjadi customer atau dia mau memulai bisnisnya. Nah, ini sebenarnya sama sih. Cuman tadi yang seperti dikatakan oleh Coach Mia bahwa ada positif negatifnya juga ya. Ketika dia memulai menjadi customer, dia sudah memulai membernya di mana kita ada 6 bisnis, ada 6 cara menghasilkan income. Itu ada waktu-waktu tertentu untuk mencapainya. Jadi itu adalah salah satu yang mungkin nanti kalau customer duluan dijalankan, dia akan terlambat untuk mendapatkan income yang nomor 3 tersebut.
Oke. Kemudian dari Cik Susi, tolong tanya, kalau new member dan supaya komisi ada poin di dua sisi, apa BC nyala tetap 4 minggu, meskipun kita punya 56 hari kejar PPS? Sebentar ya, kalau new member dan supaya komisi ada poin di dua sisi, apa BC nyala tetap 4 minggu meskipun coba Cik Susi boleh ngomong nggak? Saya kurang mengerti ini apa. Ya maaf, maksudnya gini, itu kan kalau new member, itu kan 4 minggu pertama itu untuk kejar 3 bisi. Terus Ya. kita waktu 56 hari untuk kejar PPS. Ya. Nah, kebetulan di saat kita itu dapat member baru, setelah melewati 4 minggu dan di dua sisi, apakah bisa dapat komisi juga? Karena kan yang saya tahu untuk menyalakan bisi itu kan setiap 4 minggu kita wajib tupo kalau mau nyala, kan begitu maksudnya. Ya, betul. Jadi intinya kalau mau mendapatkan komisi, bisnis harus aktif. Untuk mengaktifkan itu setiap 28 hari, setiap 28 hari itu melakukan auto order 100 atau 200 poin, tergantung bisnis centernya dia. Dan tergantung mereka mau menyalakan tiga-tiganya atau cuma satu, terserah. Oke, makasih. Berarti intinya tetap harus nyala, tiap 4 minggu dinyalakan kalau mau dapat komisi. Tapi kalau khusus untuk mendapatkan kejar PPS, tidak harus tupo, tapi ada waktu sampai 5-6 hari, gitu aja ya, Bu Re? Iya, betul. Dia tetap eligible, Ci, tetapi memang dia nggak akan mendapatkan komisi ya. Sayang juga ya kalau dia misalnya melakukan platinum, terus di masa 56 harinya itu dia nggak pernah auto order, ya sayang poinnya. Ya, dia nggak akan mendapatkan komisi. Ya, makasih, Bu Re. Sudah itu ya? Jelas ya? Udah jelas, makasih. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Putri. Bu, kalau ada kendala buka 3 bisnis center dalam hal uang belum cukup, solusinya bagaimana ya? Mbak Putri ini akan diberikan waktu 5 minggu ke depan dari Mbak Putri menjadi member. Jadi diberikan waktu oleh Yusana untuk mencapai 3 bisnis center atau 400 poin dalam waktu 5 minggu sejak Mbak Putri join di Yusana. Oke, kemudian dari Ko Vincent dari Surabaya, kalau belum aktivasi, apakah customer bisa auto ship? Tidak. Jadi gini, belum aktivasi itu artinya belum menjadi member ya. Apakah dia bisa auto ship? Jawabannya tidak. Jadi mereka harus menjadi member dulu. Ketika mereka menjadi member, platinum mereka 56 hari berjalan, 3 bisnis center mereka dalam waktu 5 minggu berjalan, mereka bisa auto ship kapan aja mereka mau. Kalau sudah menjadi member. Kalau belum menjadi member, tidak bisa auto ship. Oke, thank you. Terima kasih. Oke, nah. Baik, kira-kira masih ada lagi pertanyaan? Mumpung ada Coach Mia di sini. Sudah kali ya, Bun ya? Iya, sudah. Baik, terima kasih sekali atas waktunya, Coach Mia. Saya tahu Coach Mia juga lagi sibuk banget dengan timnya, tapi malam hari ini bisa untuk membawakan bisnis ini. Terima kasih banyak, Coach Mia, dan seluruh knowledge, pengalaman yang hari ini di-share-kan ke kita. Dan saya juga berterima kasih kepada hari ini kita punya 23, tadi 27 ya, sampai 27, 23 guest malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih sudah mau mendengarkan dan sharing dengan kita semua. Baik, besok hari Sabtu, kita ada
Healthy Talk Show lagi jam 1 siang. Untuk teman-teman yang ingin mendengarkan saja, silahkan diundang. Tidak ada obligasi apapun. Kalau cuma ingin melihat, silahkan. Kalau mau mengkonsumsi produknya, boleh. Kalau mau join bisnisnya, masuk ke kelas bisnis seperti malam hari ini. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Sampai jumpa besok jam 1 siang. Terima kasih. Bye. Bye.